Dalam satu pagi yang terlihat begitu tenang, tidak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit, segalanya akan berubah selamanya. Pagi itu, 26 Desember 2004, Banda Aceh terbangun seperti biasa. Langit cerah membentang luas, angin laut berhembus pelan, dan kehidupan berjalan tanpa gangguan. Di pesisir, perahu-perahu nelayan mengapung tenang, sementara aktivitas warga dimulai dengan ritme yang sudah mereka kenal setiap hari. Di dalam rumah-rumah sederhana, keluarga memulai pagi mereka. Ada yang menyiapkan sarapan, ada yang bersiap keluar rumah, dan ada pula yang hanya menikmati ketenangan hari libur. Namun jauh di bawah permukaan laut, sesuatu yang besar sedang terjadi. Selama ratusan tahun, dua lempeng bumi saling menekan tanpa henti, menyimpan energi yang terus bertambah. Hingga akhirnya, pada pukul 07.58 pagi, tekanan itu dilepaskan dalam satu hentakan dahsyat. Gempa berkekuatan luar biasa mengguncang Aceh. Tanah bergetar hebat, bangunan bergoyang, dan suara retakan terdengar dari berbagai arah. Orang-orang berhamburan keluar rumah, mencoba menyelamatkan diri dari sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya mereka pahami. Beberapa bangunan mengalami kerusakan, kaca pecah, dan debu mulai memenuhi udara. Di tengah kepanikan itu, ada yang berdoa, ada yang berteriak memanggil keluarga, dan ada yang hanya bisa diam dalam ketakutan. Ketika getaran akhirnya mereda, suasana berubah menjadi hening yang aneh. Orang-orang mulai keluar, saling memandang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Banyak yang mengira bahaya telah berlalu. Padahal, di laut, gelombang energi hasil gempa tadi sedang bergerak cepat menuju daratan. Tak terlihat dari kejauhan, tapi membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Beberapa menit kemudian, tanda itu muncul. Air laut perlahan surut, semakin jauh dari garis pantai, membuka dasar laut yang biasanya tersembunyi. Fenomena yang terlihat aneh, bahkan menarik perhatian sebagian orang. Sebagian warga mendekat, penasaran dengan apa yang terjadi. Sementara yang lain mulai merasa ada yang tidak beres. Teriakan peringatan terdengar, memecah kebingungan yang belum sepenuhnya berubah menjadi kepanikan. Di kejauhan, sebuah garis gelap mulai terlihat di horizon. Garis itu perlahan membesar, meninggi, dan bergerak semakin cepat ke arah daratan. Dalam hitungan detik, jelas bahwa ini bukan ombak biasa. Gelombang raksasa itu akhirnya menghantam pantai. Suara gemuruhnya memenuhi udara, dan dalam sekejap, air menyapu masuk ke daratan. Rumah, jalan, kendaraan, semuanya diterjang tanpa ampun. Apa yang sebelumnya adalah kota, berubah menjadi lautan. Di tengah kekacauan itu, banyak orang berusaha menyelamatkan diri. Seorang ibu berlari sambil menggendong anaknya, mencoba menjauh dari arus yang datang begitu cepat. Langkahnya goyah, tanah licin, dan sebelum sempat mencapai tempat aman, arus sudah lebih dulu menghantam. Tubuhnya terseret bersama puing-puing yang terbawa air. Dalam kepanikan, ia hanya sempat berdoa, berharap anaknya selamat. Arus yang begitu kuat akhirnya memisahkan mereka, meninggalkan rasa kehilangan yang tak tergantikan. Beberapa waktu kemudian, ia berhasil bertahan dengan berpegangan pada sesuatu yang tersisa. Ia selamat, tapi tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Di tempat lain, seorang remaja berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah. Bangunan yang ia tumpangi terseret arus, berubah menjadi rakit darurat yang membawanya menjauh dari kota. Berjam-jam ia bertahan, hanyut di antara puing-puing yang memenuhi air. Hingga akhirnya, ia ditemukan dalam keadaan selamat. Kisahnya menjadi salah satu dari sedikit cerita bertahan hidup di tengah tragedi besar itu.
banyak yang tidak seberuntung itu. Keluarga kehilangan anggota mereka dan banyak yang tidak pernah ditemukan kembali. Foto-foto ditempel, nama-nama dipanggil, dan harapan terus dijaga, meskipun kenyataan seringkali berkata lain. Gelombang tidak hanya datang sekali. Beberapa kali sapuan air kembali menghantam daratan, memperparah kerusakan yang sudah terjadi. Dalam waktu singkat, wilayah pesisir berubah total. Skala kehancuran begitu besar hingga sulit dibayangkan. Dunia kemudian mengetahui apa yang terjadi. Berita tentang bencana ini menyebar dengan cepat dan perhatian internasional tertuju pada Aceh. Banyak yang terdiam menyaksikan betapa dahsyatnya peristiwa ini. Tak lama setelah itu, bantuan mulai berdatangan dari berbagai penjuru. Helikopter terlihat terbang rendah, membawa logistik penting yang kemudian dibagikan kepada para korban yang selamat. Makanan, air bersih, dan kebutuhan darurat menjadi sangat berharga di tengah kondisi yang serba terbatas. Fasilitas darurat mulai dibangun untuk menampung dan merawat para korban. Tenaga medis dan relawan bekerja tanpa henti, melakukan apapun yang mereka bisa untuk membantu. Di tengah kekelelahan dan keterbatasan, solidaritas menjadi kekuatan utama. Di antara semua itu, muncul kisah-kisah kecil yang memberi harapan. Seorang bayi ditemukan selamat di antara reruntuhan, menjadi simbol bahwa kehidupan masih terus bertahan. Seiring waktu berjalan, masyarakat mulai mencoba bangkit. Bangunan perlahan didirikan kembali dan aktivitas kehidupan mulai kembali, meskipun tidak pernah benar-benar sama seperti sebelumnya. Sekolah dibuka kembali, memberi ruang bagi generasi muda untuk melanjutkan masa depan mereka. Di tengah semua perubahan itu, Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri kokoh. Bangunan tersebut menjadi simbol keteguhan, mengingatkan bahwa di tengah kehancuran masih ada kekuatan untuk bertahan. Dari tragedi ini, banyak pelajaran diambil. Upaya untuk membangun sistem peringatan dini dilakukan agar kejadian serupa dapat diantisipasi di masa depan. Kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan menjadi bagian dari kehidupan baru. Waktu terus berjalan. Luka perlahan sembuh, meskipun bekasnya tidak pernah benar-benar hilang. Kenangan akan hari itu tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Tsunami Aceh bukan hanya tentang kehancuran. Ia adalah kisah tentang kehilangan, tentang bertahan, dan tentang harapan yang tetap ada, bahkan di saat tergelap sekalipun. Dan selama cerita ini masih diceritakan, mereka yang hilang tidak akan pernah benar-benar dilupakan.